Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drisan Ginting. Selamat pagi, renungan kita hari ini Senin 25 November 2024 berjudul Yang Kekasih. Ayatnya di dalam Zakaria 2 ayat 8, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Hanya perasaan akan kehadiran Allah lah yang dapat membuang ketakutan bagi anak-anak yang malu-malu menjadi beban hidup. Biarlah ia menentukan dalam ingatannya perjanjian. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur 34 ayat 8. Biarlah ia membaca cerita yang mengagumkan mengenai Elisa di kota pegunungan dan antara dia dan pasukan musuh yang bersenjata dan bala tentara malaikat surgawi yang maha hebat yang mengelilinginya. Biarlah dia membaca bagaimana kepada Petrus yang berada di dalam penjara dan diancam hukuman mati, malaikat Tuhan muncul melewati para penjaga yang bersenjata, pintu-pintu yang terkunci dan gerbang besar dengan grendel dan penghalangnya. Malaikat menuntun hambanya dengan selamat. Biarlah dia membaca mengenai pemandangan di atas laut ketika angin ribut menghempas serdadu-serdadu dan para pelaut yang letih bekerja dan berjaga dan lama tidak makan. Paulus yang tertawan, yang dalam perjalanan menuju pengadilan dan pelaksanaan hukuman, mengucapkan kata-kata agung yang memberikan semangat dan pengharapan, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dengan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Perkara-perkara ini tidak dituliskan semata-mata supaya kita dapat membaca dan mengaguminya, tetapi supaya iman yang sama yang bekerja pada hamba-hamba Allah dulu kala dapat bekerja dalam diri kita dengan cara yang tidak kurang daripada cara yang telah dikerjakannya dulu. Demikianlah ia akan bekerja sekarang di mana saja terdapat hati yang beriman yang akan menjadi saluran kuasanya. Biarlah sikap tidak percaya pada diri sendiri, yang merasa bergantung pada diri sendirinya, kurang menuntun mereka menghindarkan diri dari keluh-keluh dan tanggung jawab. Diajar supaya bersandar pada Allah. Dengan demikian, banyak orang yang hanyalah nol di pandangan dunia, yang barangkali hanyalah beban yang tidak berdaya, akan sanggup berkata bersama Rasul Paulus, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Filipi 4 ayat 13. Juga bagi anak yang cepat sakit hati bila tersinggung, iman mempunyai pelajaran-pelajaran yang berharga. Sifat untuk menolak kejahatan atau melawan yang salah sering terdorong oleh rasa keadilan dan roh yang giat dan bersemangat. Biarlah anak yang demikian diajar bahwa Allah lah penjaga kebenaran yang kekal. Dengan lembut ia memelihara makhluk-makhluk yang sangat dikasihinya, sehingga memberikan anaknya yang kekasih untuk menyelamatkan mereka. Ia akan mengadakan perhitungan dengan setiap orang yang berbuat salah. Renungkan lebih dalam. Di dunia di mana keadilan seringkali tampak sulit dipahami, bagaimanakah saya dapat membantu mereka yang dirugikan untuk menemukan harapan pada anaknya yang kekasih. Saudara yang kekasih, kita kembali bersuka cita pada hari ini dalam renungan ini memberikan keteguhan bagi iman percaya kita, sebagaimana kuasa Tuhan berlangsung bagi anak-anaknya, bagi rasul-rasulnya, bagi nabi-nabinya di dahulu kala. Maka berkat perlindungan, kekuatan yang sama dan mujizat-mujizat yang sama pun Tuhan tetap dapat lakukan saat sekarang ini, dan tidak berkurang kuasanya bila mana iman berbicara, bila mana setiap anak-anak yang sedang memperjuangkan hidup di dalam kebenarannya, dan maka Tuhan yang akan menolong mereka. Saudaraku, jangan khawatir, jangan kita bimbang akan hal itu, karena Allah kita, Yesus kita yang penuh dengan kasih itu akan memegang dan tetap akan tidak melepaskan anak-anak yang Dia cintai. Firman Tuhan katakan, siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Adalah sangat berharga kita di hadapan Tuhan.
kita dianggap, dipandang sebagai biji matanya yang akan selalu dilindungi. Semoga ini menjadi kekuatan bagi iman percaya kita. Kita semakin percaya, semakin berani dalam menunjukkan iman kita di hadapan dunia. Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Tuhan atas segala berkat-Mu yang menjadi bahagian kami hari ini Bapa. Atas hari yang indah Tuhan percayakan kembali untuk kami memiliki kehidupan dan menghirup baik udara yang segar, demikian juga tentu dengan kehidupan janji-janji-Mu yang akan membawa sukacita, kebahagiaan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih. Kabaran yang indah dalam renungan ini menolong kami juga untuk dapat menjalani hidup kami dalam kebenaran Tuhan. Kami percaya Bapa, perlindungan Tuhan, berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi semua anak-anak Tuhan, rasul-rasul-Mu di dahulu kala, akan juga menjadi bagian kami yang hidup di zaman sekarang ini. Sehingga kami tidak khawatir, kami tidak bimbang, tidak ragu untuk selalu bersandar kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Di saat menantikan Tuhan, kami tetap juga harus melanjutkan kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kami selalu ya Bapa. Umat-umat-Mu yang sedang dalam keadaan kurang sehat, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan, pemulihan, dan bahkan banyak umat-umat Tuhan yang menderita dalam satu penyakit yang mungkin terkadang membuat mereka juga terkadang berputus asa. Biarlah Tuhan yang akan meneguhkan mereka. Bila manapun penyakit itu akan dilalui Bapa, teguhkan iman mereka. Bapa, bukakanlah tingkap langit juga untuk mencurahkan berkat bagi umat-umat Tuhan dalam segala usaha tangan pekerjaan yang dilakukan. Sehingga keperluan, kebutuhan baik dalam hidup rumah tangga, dalam dunia pendidikan anak-anak, semua akan selalu terpenuhi. Bahkan kami akan semakin bersuka cita, bersyukur, merasakan akan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Anak-anak dalam pertumbuhan, dalam perkembangan mereka ya Bapa. Keseimbangan secara fisik mental menjadi bahagian mereka, terutama dalam pertumbuhan kerohanian. Biarlah orang-orang muda juga yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan, tunjukkan ya Bapa, supaya mereka juga memperoleh pekerjaan yang terbaik. Yang mencari pasangan hidup, Tuhan tunjukkan ya Bapa, yang serasi, yang akan membuat mereka juga hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hamba-Mu yakin dan percaya di tengah-tengah hidup rumah tangga begitu banyak tantangan, pergumulan, baik dari faktor-faktor ekonomi yang dapat menjadi satu cara yang digunakan setan ya Tuhan untuk membuat rumah tangga menjadi rusak di akhir zaman ini. Biarlah Tuhan yang akan turut campur, teguhkan, kuatkan, sehingga umat-umat Tuhan akan tetap merasakan berkat perlindungan-Mu. Bila mana pada hari ini begitu banyak umat-Mu yang bersuka cita merayakan hari ulang tahun, pertambahkanlah kesehatan dan panjang umur ya Tuhan. Demikian juga di tengah akan cuaca yang tidak menentu sekarang ini, dan bahkan keadaan dunia kami begitu banyak penderitaan, biarlah Tuhan yang akan turut campur semuanya. Dan melalui semua itu juga kami dapat memandang bagaimana saat kedatangan Tuhan semakin dekat. Terpujilah Tuhan dan mengampuni dosa kami. Doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.